honey. Oke bang, kita sekalian ngasih tips ya nih yang mau mudik nih harus hati-hati sebelum gaspol. Harus apa aja sih yang dipersiapkan buat persiapan mudik? Ya sama aja touring sih, cuman bedanya kalau touring kan nggak apa ya, nggak ada yang nungguin. Kalau touring nggak ada yang nungguin, kalau mudik kan ditungguin di rumah. Jadi motor harus benar-benar fit, jangan sampai mogok di jalan nih. Ini penting banget nih buat teman-teman nih. Nah, kita akan bahas nih. Jadi teman-teman, ini di luar nanti mesin terakhir ya. Jadi kaki-kaki dulu semua bearingnya. Nih yang sangat vital banget di racking ya. Rantai. Ini rantai sebisa mungkin teman-teman bawa spi-nya. Spi 1 atau 2 ya. Itu buat jaga-jaga teman-teman nanti kalau misalkan amit-amit ada putus rantai. Sebisa mungkin sih rantainya seger gitu, minimal ya seger lah, nggak baru juga seger lah gitu, masih fit ya juga. Nah teman-teman juga harus perhatikan di bagian bearing nut gear nih, teman-teman bawa ya, teman-teman bawa satu aja cukup, karena itu kalau malam-malam teman-teman kenapa itu agak susah nyarinya. 6004 ya nyari. Terus bearing-bearing roda itu wajib banget sehat ya, jangan sampai ada yang oblak-oblak. Dicek aja di gini-giniin nih, digoyang-goyang. Kalau ada otek dikit itu wajib ganti, teman-teman hati-hati ya. Kalau racking di bagian belakang, di bagian sini nih, ini sering banget nih di baut ini nih, ini spakbor ini sering banget copot nih, hati-hati. Terus stop lamp belakang ini di bagian ini nih sering banget lepas nih, hati-hati. Nih di bagian baut ini juga hati-hati nih, ini sering banget nih lepas nih. Ini yang kita bicara body dulu ya, nanti mesinnya terakhir. Terus pengereman depan belakang wajib cakep, wajib jos, jangan sampai ada yang aneh-aneh, jangan sampai ada yang los. Apalagi ini bagian rem depan nih, sampai ada masuk angin tuh buang dulu anginnya, jangan sampai ada yang aneh-aneh. Nah ini bagian depan nih, bearing kanan kiri itu harus benar-benar profit semua, jangan sampai ada yang oblak-oblak ya. Terus baut-baut kenceng-kencengin, pomstir, arem, karena itu bakal nggak nyaman nanti kalau kendor, geter, goyang kan. Pada kenceng-kencengin, baut step juga ngaruh banget di kenceng-kencengin semua. Nah kalau ke mesin karbu nih, karbu teman-teman setting aja di sana yang ada mekanik atau setting sendiri. Caranya teman-teman setting karbu di tempat pak segala macam, belayer lah ya. Nah teman-teman sebelum berangkat nih, misalkan berangkatnya mau sehari lagi atau 2 hari lagi, nah hari ini tuh coba bejek motor, bejek tuh bener-bener. Nah liatin businya, kalau mudah-mudahan nggak ceket ya, jadi bejek dulu tuh bener-bener harus aman ya. Kalau saya pribadi gitu, jadi jangan takut basah ya setelannya, nggak apa-apa, agak basah sedikit nggak apa-apa. Bejek dulu, nggak usah sampai ngepol, di gigi 3 aja mentok, atau di gigi 4 gitu kan. Kalau pos 1 di gigi 3 aja cukup. Gaspol, habis gaspol ya biasa diemin dulu, ademin, buka businya udah merah bata tua udah cukup. Kalau merah batanya merah bata muda, arahnya ke putih, borosin lagi ya. Oli samping, perhatikan semua segala macam. Terus bagian blok-blok dicek dulu, kalau masih sempet bongkar, liatin dulu, takut ada klipnya lepas atau ada bearing-bearing bambu yang harus diganti bagian atas, atau pennya aus segala macam lah. Itu mah bisa teman-teman lihat lah sendiri, ring seher atau piston segala macam. Kalau misalkan nggak ada baret-baret, aman segala macam, udah pastikan semuanya aman. Terus membran wajib rapet ya, nggak usah rapet-rapet banget biasa. Nah perlampuan nih per elektrikan ini penting banget nih. Jadi teman-teman itu harus sigap banget ya, karena ini kita gimana ya, untung teman-teman kalau misalkan mudik cuman 1 hari, kalau ngelewatin malam kan otomatis penting banget kan. Nah ini penting banget, jadi harus bener-bener profit. Kalau yang udah DC, kalau yang ini dicek lagi, takutnya ada ngeror atau gimana gitu kan, kayak misalkan
perlampuan gitu kan, kita cek-cek lagi. Sen misalkan penting banget kita lihat depan belakang, karena itu bakal apa ya namanya, bisa mempermudah kita dan bisa mempersulit orang lain, maksud nggak sih? Kadang kita egois dengan diri kita sendiri gitu kan, ya ini mah motor yang ori-orian, maksudnya motor-motor yang ada sennya gitu kan. Kadang kita niatnya itu apa ya, kadang kita niatnya mudik gitu kan, maksudnya kita perjalanan tapi jangan sampai merugikan orang lain gitu kan. Meskipun yang nggak ada sennya mungkin masih bisa pakai kaki lah, masih bisa pakai tangan gitu kan, masih bisa pakai aba-aba lah ya. Tapi ini yang khusus Orion yang memang ada sennya, ini sebisa mungkin penting banget. Kalau menurut saya itu penting banget, karena itu juga mengurangi ocehan orang di jalan gitu kan, ngesen cuy gitu kan, karena nggak ngelakson, belajar aja udah cukup gitu kan. Ya itu mah selera masing-masing lah, pokoknya mah intinya elektrikal sebisa mungkin sehat semua. CDI jangan sampai ada yang aneh-aneh lah, misalkan CDI udah wah ini punya gua KW nih udah hampir-hampir mati nih, nah itu jangan diterusin ya teman-teman. Jadi bener-bener harus fit, diganti dulu CDI-nya atau coilnya, atau ada yang kabel-kabel bocor tuh hati-hati banget ya. Terus duit juga siapin, nggak mungkin juga kan kita ngebolang di jalan kan. Duit mah udah wajib disiapin lah. Nah terus oli samping jangan lupa, pompa oli dicek. Terus kalau kita pribadi kita pakai selang bening ya, jadi nanti kelihatan warnanya kayak gimana-gimananya, oli sampingnya jalan apa enggaknya, itu penting banget. Terus untuk teman-teman yang pakai sok-sok ori, nah ini hati-hati ya, cek bagian sini kanan kiri, ini suka patah nih ya, karena ini tipis banget, terutama yang lokal-lokal tuh, aduh hati-hati ya, karena nanti kan mudik biasanya bebannya agak berat ya, hati-hati banget. Semua pokoknya jangan sampai ada yang kendor-kendor, kenceng-kencengin semua nih baut-baut ini nih, kalau ada baut gedenya, masih baut gede, kencengin lagi. Jadi harus bener-bener safety banget ya. Mungkin gitu aja dari saya, intinya motor sebelum jalan tuh harus dicobain dulu, bejok-bejok dulu kalau bisa mah, mumpung ada mekanik, mungkin mumpung ada orang yang bisa di situ, jadi mengurangi nanti resiko teman-teman kenapa-kenapa di jalan ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa di jalan, selamat sampai tujuan, semua sehat selalu. Oke brother, cukup sekian dari saya, pokoknya mah mohon maaf lahir dan batin. Kita pribadi takut ada salah-salah kata, takut ada sikap yang kurang berkenan ke teman-teman, penyampaiannya kurang sreg ke hati teman-teman, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya untuk saya ya. Pokoknya mah semua terbaik lah, insyaallah. Kita setelah lebaran kita gas lagi, kita edukasi lagi, kita gaspol menangani, menolong teman-teman kita yang kesusahan, menolong teman-teman kita yang galau. Gaspol lah pokoknya mah ya. Terima kasih teman-teman supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.